Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Regina Datun Solang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Kami dari kelompok 7 Hukum Jaminan akan mempresentasikan materi tentang jaminan hipotek. Gambaran umum tentang hipotek. Menurut pasal 1162 KUH Perdata, hipotek adalah suatu hak kebendaan atau suatu benda yang tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu. Hipotek tidak bisa diletakkan selain oleh siapa yang berkuasa memindatangankan benda yang dibebani. Pasal 1171 KUH Perdata mengatakan, hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta autentik kecuali dengan hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. Pun sifat hipotek yaitu hipotek merupakan perjanjian aset cair, artinya bahwa perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam mengganti atau kredit, sehingga perjanjian hipotek itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok tersebut. Sedangkan ciri-ciri hipotek sebagaimana disimpulkan dari berbagai kepustakaan, salah satunya yaitu hipotek adalah hak kebendaan yang bersifat absolut, artinya hak itu dapat dipertahankan terhadap setiap orang, mengikat bendanya dan memberi wewenang yang luas kepada si pemilik benda, serta jangka waktu hak yang tidak terbatas. Yang berikutnya poin B tentang hipotek kapal laut. Pengertian kapal diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD memberikan pengertian yang luas terhadap kapal, yaitu semua alat yang berlayar. Tepatnya, pada pasal 309 KUHD dituliskan bahwa kapal adalah semua perahu dengan nama apapun dan dari macam apapun juga, kecuali ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal dianggap meliputi segala alat perlengkapannya. Alat perlengkapan kapal adalah segala benda yang bukan bagian dari kapal itu sendiri, namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal itu. Ketentuan di atas memberikan pengertian bahwa kapal adalah kendaraan air, namun tujuannya tidak hanya terbatas untuk berlayar dan alat apung yang tidak berpindah-pindah, kecuali dipindahkan walaupun tujuannya tetap pada suatu tempat. Menurut Soe Cardono, hukum positif di Indonesia menganut pengertian kapal secara luas, yaitu kapal dengan ukuran tertentu yang dapat terapung baik dengan kekuatan sendiri maupun digerakkan dengan tenaga lain. Yang berikutnya asas umum hukum pendaftaran kapal. Menurut Anis Idham dalam bukunya menemukan beberapa asas umum hukum pendaftaran kapal, antara lain yang pertama, asas kebangsaan kapal, yang kedua, asas fakultatif atau imperatif, yang ketiga, asas hak kebendaan, yang keempat, asas pembendaan perjanjian yang bersifat perorangan dengan yang bersifat kebendaan. Yang berikutnya, asas spesialitas, asas sistem negatif, dan yang paling terakhir adalah asas terbuka. Berikutnya mengenai eksekusi dan terhapusnya hipotek kapal laut. Yang pertama kita masuk pada penjelasan tentang eksekusi hipotek. Eksekusi hipotek adalah pelaksanaan hak kreditor pemegang hipotek bila debitur wam prestasi, atau dengan kata lain debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kreditur berhak mengambil pelunasan dari nilai benda atau jaminan hipotek. Eksekusi tersebut berupa penjualan secara lelang objek jaminan atau objek hipotek dalam rangka pelunasan piutang. Eksekusi hipotek dilakukan di depan umum dengan tujuan agar diperoleh harga yang paling objektif terhadap benda jaminan. Berikutnya terhapusnya hipotek kapal laut. Dengan berakhirnya hak hipotek, selanjutnya diikuti dengan pencoretan atau roya atas benda yang dibebani dengan hipotek yang tidak lagi diperlukan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa roya hipotek atas kapal atau hak kebendaan lainnya atas kapal dilakukan oleh penjabat pendaftar dan pencatat baik nama kapal, yang didasarkan atas permintaan tertulis dari penerima atau pemegang hipotek yang bersangkutan atau atas permintaan tertulis dari pemberi hipotek dengan disertai surat persetujuan roya dari penerima hipotek. Selain itu, pencoretan hipotek atas kapal laut selain didasari atas permintaan pemberi atau penerima hipotek
juga dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Syifa Firabito akan melanjutkan pemaparan materi ini tentang hipotek pesawat udara. Pengertian pesawat udara di Indonesia menurut beberapa undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia yang juga sebagai dasar hukum pembebanan jaminan hipotek pesawat udara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1958 adalah setiap alat yang dapat memperoleh daya angkat dari udara. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962, pesawat diartikan sebagai semua alat angkut yang dapat bergerak dari atas tanah atau air ke udara atau ke angkasa dan sebaliknya. Yang selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992, yakni pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara. Dan yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yakni pesawat udara diartikan sebagai setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Materi selanjutnya adalah hipotek pesawat terbang. Sifat karakteristik dari pesawat terbang adalah karena pesawat terbang diberi tanda nasionalitas negara tertentu dengan memenuhi syarat-syarat hukum nasional tentang pendaftaran publik. Suatu negara akan memberikan suatu tanda bukti nasionalitas yang dikenal dengan tanda kebangsaan atau nationality marks dan tanda registrasi atau registration marks. Nasionalitas pesawat terbang tersebut menunjukkan adanya hubungan khusus antara pesawat terbang dengan negaranya. Konsekuensi hukumnya adalah negaranya berhak menerapkan hak-hak khusus yang dapat dinikmati oleh pesawat terbang tersebut dalam hukum internasional. Ketentuan yang mewajibkan pesawat terbang harus didaftarkan terdapat pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang menyebutkan bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Selanjutnya, eksekusi hipotek pesawat terbang. Eksekusi adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses acara perdata. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi pesawat terbang berkaitan dengan dua asas sita, yaitu sita Recht-den-Beslag dan asas kebebasan pesawat udara, di mana pesawat udara tidak sama dengan tanah yang tidak dapat berpindah ataupun dipindahkan letaknya. Benar-benar menurut sifatnya tidak bergerak. Adapun kapal atau pesawat terbang baik menurut sifat dan peruntukannya sendiri bergerak dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.